Para permisah, jangan lupa ikutin rulesnya agar kalian bisa menikmati podcast kita dengan enjoy. Hi everyone, welcome back to our podcast. Apa? Water Podcast, dimana kita ini akan mengalir seperti air. Kali ini nih, kita kedatangan tamu spesial nih. Agnes dan Rafael, boleh kali kenalan dulu nih. Ayo nih sebelum kita mulai podcastnya. Hai semua, aku Agnes Deborah. Dan saya Rafael Matthew. Sebelumnya terima kasih kepada Agnes dan Rafael karena mau menjadi tamu pada podcast kali ini. Tepuk tangannya dong. BTW, dengar nih, kemarin kalian berdua baru pulang dari Cina ya? Betul tuh. BTW, lu teh dari mana kita liburan ke Cina? Jangan-jangan lu ikutan juga pergi ke Cina ya? Lah iya, lu dari mana lo? Lah, kalian kan ngepost Instagram kalau berdua ke Cina, gimana sih? Lah iya, gak sadar gua. BTW nih ya, kalian kan dari Cina ya? Itu karena mesen tiketnya gimana ya? Soalnya yang setahu aku sih, kalau dari Cina tuh harus pakai bahasanya mereka sendiri gitu loh. Boleh jelasin nggak? Gampang lo. Nih, gua kasih tahu. Ni hao xiang yu de ao zhang yu biao. Ih, apaan sih lu? Mentang-mentang habis dari Cina, udah sok bergaya aja. Lah mending daripada lu ngomong aja gak bisa. Udah stop. Kalian mau podcast atau mau debat? Kalau mau debat sini nih sama gua, tapi pakai bahasa Inggris ya. Ayo. Ampun bang. Kalian berdua tuh sama aja. Oh iya, memangnya sampah sekarang sudah bisa dijadikan sebagai energi alternatif ya? Gak tahu juga gua nih. Tapi dari berita-berita yang beredar katanya sih udah bisa. Betul tuh, gua baca nih dari suatu artikel di media sosial. Di artikel tersebut nih, mereka membahas mengenai pembangkit listrik bertenaga sampah yang resmi dibangun di Bandar Lubang loh. Wah, lihat di mana tuh? Mau baca juga dong. Gue juga ada videonya nih, gua send ya. Bikin energi listrik dari sampah. Emangnya bisa? Ini di Indonesia loh, keren banget gak sih? Namanya tuh pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantar Gebang. Jadi sampah-sampah yang kita buang tiap hari, selain cuma ditumpuk jadi gunung, tapi bisa juga menghasilkan energi listrik. Nih, gue mau kasih lihat kalian pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantar Gebang. Tuh keren banget gak sih, dari sampah jadi listrik? Nama prosesnya itu insinerasi atau pembakaran sampah. Dan pas sampahnya dibakar bakal menghasilkan uap yang bakal menggerakkan generator listrik. Jadi deh dapat listriknya. Sayangnya listrik yang dihasilkan gak terlalu banyak, jadi cuma bisa dipakai untuk operasional sekitar PLTSA. Iya, jadi muter-muter doang deh. Kurang lebih konsepnya sama kayak PLTU batubara yang biasa dipakai di Indonesia. Bedanya kali ini batubara diganti sama sampah. Sayangnya nggak semua sampah bisa dimasukin ke mesin ini guys. Ditambah lagi kebanyakan sampah di Indonesia itu sampah basah. Jadinya makin susah dibakar dan hasil listriknya menurun. Sekitar 80-90 ton sampah per hari dibakar di PLTSA. Keren sih, tapi sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu 8 ribuan ton. Jadi cuma 1% doang yang dibakar ke PLTSA. Jujur bangga banget sih sama Indonesia udah punya PLTSA sendiri. Semoga waste management Indonesia bisa terus berkembang deh. Lanjut nanti. Wah, ternyata makin kesini perkembangan teknologi keren banget ya. Akhirnya sampah yang kita hasilkan ada gunanya juga. Betul tuh, perkembangan teknologi sekarang udah canggih banget ya. Kayak apapun yang menjadi masalah pasti ada teknologi yang menyelesaikannya. Iya bener tuh. Tapi kan gak semua teknologi bisa menyelesaikan semua masalah. Terkadang ada dampak negatifnya yang bisa menimbulkan masalah baru. Sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari berupa kendaraan yang kita gunakan seperti motor dan mobil. Kendaraan yang kita pakai dapat memudahkan kita untuk menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang cepat. Tapi kendaraan yang kita pakai juga menimbulkan masalah baru, yaitu polusi. Oh begitu. Wah, pulang dari sini gue jadi nambah wawasan nih. Gue mau cerita nih. Tadi kan sebelum gue mulai podcast, gue tuh iseng-iseng buka TikTok gitu sambil nunggu kalian datang. Nah di TikTok gue ini muncul FYP nih, kenaikan HIV sebanyak 223 kasus tahun 2021 di kota Bekasi. Gila gak sih? Hah? Serius? Sebanyak itu kasusnya? Nih ya, daripada kalian penasaran, gue kasih tunjuk aja nih videonya. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat dinyatakan positif virus HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dari 554 yang terdeteksi, 20 orang diantaranya merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bulak Kapal Kota Bekasi.
Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengungkap data sebanyak 554 warga Kota Bekasi, Jawa Barat terdeteksi positif virus HIV/AIDS. Dari 554 orang yang terdeteksi, jenis kelamin laki-laki menjadi yang tertinggi terdeteksi HIV. Kasus warga yang dinyatakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini, usia paling banyak menyasar di usia produktif, yakni rentang usia 25 hingga 49 tahun, sebanyak 375 orang. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi menambahkan bahwa perolehan Tadi kan Ella ngasih tunjuk video kenaikan HIV pada tahun 2021 tuh. Gua langsung searching di Google kenaikan HIV di tahun 2022, ternyata semakin naik loh. Datanya tuh yang gua cari ada 554 kasus selama tahun 2022. Kok bisa ya semakin tahun berganti, kenaikan HIV itu semakin bertambah? Jadi penasaran, umur berapa sih orang terkena penyakit HIV di Kota Bekasi tuh? Oh, orang yang terkena penyakit HIV tuh dari umur 25 sampai 49 tahun. Tapi kasus di kalangan remaja juga cukup banyak loh. Dari usia 15 sampai 24 terdapat 127 orang. Dan tadi kan kalian bahas tentang HIV nih. Gue jadi penasaran, kok bisa gitu ya? Tiap tahun meningkat, pasti ada dong penyebab HIV-nya. Kenapa sih? Emang ada penyebabnya ya? Ya pasti dong, kan gak mungkin kasusnya meningkat kalau gak ada penyebabnya. Seperti kata pepatah yang ada asap pasti ada api dong. Penyebab HIV tuh banyak, misalnya aja hubungan seksual, alat tato, transplantasi organ tubuh, transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Sejak dalam kandungan pun bisa terjadi. Nah, itu dia penyebab dari HIV. Walah, dari penyebabnya yang gitu banyak, HIV bisa disembuhkan gak sih? Penyakit HIV meski bisa dapat diobati, tapi jika orang yang pengidap penyakit tersebut tak akan pernah sembuh. Wait. Kalian berdua kan dari tadi bahas penyakit HIV nih. Dan tadi sempat gue dengar dari pesekam kalian ada data yang di Bekasi terkena HIV ya? Iya El, emang kenapa? Itu loh, gue kepikiran ternyata dari data kasus tersebut tuh kita bisa menghitung loh peluang yang terkena HIV di startnya tuh berapa. Aku jadi ke peluang, emang peluang itu apa? Astaga Fael, peluang itu loh yang pernah kita diajarin. Oh begitu ya lo. Boleh kali El, jelasin bagaimana sih cara menghitung peluang yang ada di data HIV? Penasaran banget nih gue. Oke, gue bakal jelasin nih caranya biar kita semua sama-sama tahu bagaimana cara menghitungnya. Jadi cara ngitungnya tuh kalian pertama harus cari NS-nya dulu. Untuk cari NS harus cari total kasus itu berapa. Kalau di Kota Bekasi kan 554. 554 C jumlah yang kita mau cari, jumlah kasus HIV pada usia remaja, yaitu 127. Jadi 554 C 127. Nah itu jadi NS-nya. Dan terus untuk cari NA-nya, kalian cari 127 C, kalian mau cari berapa orang? Misalnya 1 nih, 120 C1 berarti 127 per NS-nya. Gampang kan? Kalian bisa cobain yang di rumah. Wih, gokil banget sih. Ternyata untuk mencari peluang bisa dari data juga ya. Nah, kalau gitu tahu kan kalian berdua peluang terkena HIV di sekitar kita tuh berapa? Ya tahu sih gue. Wah ngeri sih. Kalau gue sih main aman aja ya. BTW kalian tahu gak sih banyak orang Cina di Indonesia nih dirasisin? Kagak, emang ada ya? Adalah. Bahkan sering anjir kita temuin. Mulai dari jokes COVID sampai jokes yang gue fisik. Sedih banget gak sih? Iya miris banget. Bahkan kadang orang-orang Chinese di Indonesia tuh suka dikesampingkan sama orang sekitar. Seharusnya kita sebagai orang Indonesia menerima mereka nggak sih tanpa membeda-bedakan ras, suku, kebudayaan. Betul tuh. Tuhan kita aja tidak pernah membeda-bedakan. Masa kita sama manusia mau membeda-bedakan? Kan ya logis. Nah, makanya itu buat teman-teman pendengar semua yang ada di rumah, aku berharap supaya kalian semua tuh gak membeda-bedain orang dan mau berteman dengan siapa aja, karena kita ini satu di hadapan Tuhan. Yuk, mulai sekarang ini kita sebagai generasi muda, mari membangun Indonesia menjadi lebih baik, yang anti rasis dan anti masalah. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton episode kami. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dadah.